Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang tata cara pendaftaran di SSC ASN. Nah, video kali ini kita akan bahas mengenai tata cara pengisian biodata di SSC ASN tahun 2022 khusus untuk P3K Guru. Nah, untuk memulainya silahkan teman-teman login terlebih dahulu di SSC ASN menggunakan nomor induk kependudukan yang sudah didaftarkan sebelumnya, lalu masukkan passwordnya dan klik masuk. Jika teman-teman lupa password, silahkan klik tulisan berwarna biru yang bertuliskan klik di sini untuk mereset password Anda. Nanti akan dipandu oleh websitenya untuk melakukan reset password dengan memasukkan password yang baru. Nah, setelah teman-teman login, halaman pertama yang teman-teman harus isi adalah pengisian biodata. Mulai dari nama sesuai ijazah, gelar depan, gelar belakang ijazah, tanggal lahir sesuai ijazah, tempat lahir sesuai ijazah. Ijazah yang dimaksud di sini adalah ijazah yang didaftarkan sesuai formasi yang nanti akan didaftar. Alamat KTP, status beasiswa bagi teman-teman yang sedang mengikuti program beasiswa. Bagi pelamar yang sedang mengikuti program beasiswa, pilih ya jika sedang mengikuti. Jika tidak, maka pilih tidak. Jenis disabilitas, negara domisili, alamat domisili. Terus dilanjutkan dengan kabupaten atau kota domisili, akun media sosial, baik itu Facebook, Instagram, dan lain-lain. Tinggi badan, agama, nomor telepon, dan nomor ponsel. Sedikit catatan untuk pelamar yang merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan video yang menunjukkan bahwa pelamar mampu untuk bekerja pada formasi yang dilamar. Jika teman-teman sudah memiliki videonya, silahkan upload di YouTube teman-teman, lalu copy linknya dan masukkan ke baris video. Jika sudah selesai, silahkan cek kembali datanya, lalu koreksi jika masih ada yang salah. Nah, jika sudah yakin benar semua, silahkan masukkan kode CAPTCHA yang ada di baris paling bawah. Masukkan angka dan huruf yang muncul di barisnya, lalu klik selanjutnya. Harap mencermati seluruh info dan imbauan yang tercantum di web. Pada saat melakukan pengisian, pelamar wajib memastikan bahwa data yang dimasukkan adalah data yang sebenarnya. Di tahapan selanjutnya ada pemilihan jenis seleksi. Di pemilihan jenis seleksi terbagi atas 4 prioritas, mulai prioritas 1 sampai prioritas 4. Untuk penentuan status prioritas, pelamar ditentukan oleh Kemendikbudristek dengan menggunakan data hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristek. Jika teman-teman masuk dalam pelamar prioritas 1 dan mendapatkan formasi, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data dapodik pelamar serta memberikan keterangan bahwa Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Kemudian pelamar mengisi pendidikan pelamar pada kolom pendidikan. Pilih salah satu pendidikan yang paling sesuai dengan yang teman-teman miliki. Kemudian klik tombol selanjutnya. Jika pelamar tidak mengisi kolom pendidikan, maka tombol selanjutnya tidak akan aktif atau disable. Jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 1 namun tidak mendapatkan kuota penempatan, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar sistem yang akan memberikan keterangan bahwa mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Jika keterangannya seperti itu, maka pelamar dapat melakukan turun status prioritas. Pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar dan sistem akan memberikan keterangan bahwa Anda tidak mendapatkan penempatan dan Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Jika pelamar bersedia untuk turun prioritas, maka pelamar dapat menekan tombol turun status. Setelah itu, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil turun prioritas, kemudian pilih tombol baiklah. Setelah prioritas berhasil diperbaharui, status prioritas baru akan ditampilkan pada status prioritas. Nah, berikut adalah gambar dari status turun prioritas dari prioritas 1 ke prioritas 2.
prioritas 1 turun ke prioritas 3, prioritas 1 turun ke prioritas 4. Sekarang untuk pelamar prioritas 2. Jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 2, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa Anda terdeteksi sebagai XTHK2. Silakan masukkan nomor peserta XTHK2. Maka pelamar harus mengisi nomor THK2 dan memilih tombol update status P2. Selanjutnya, jika data XTHK2 ditemukan, pelamar dapat memilih tombol selanjutnya untuk melakukan proses pendaftaran. Untuk pelamar prioritas 3, jika pada saat login SSC ASN pelamar termasuk pada kategori prioritas 3, namun tidak mendapatkan kuota penempatan, maka pelamar tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Jika teman-teman merupakan XTHK2, maka dapat mengajukan perubahan prioritas menjadi prioritas 2. Dengan catatan, data pelamar harus ada pada database THK2. Dan jika ingin update status menjadi P2, maka silakan pilih update status P2. Jika proses update status P2 berhasil, maka akan muncul notifikasi berhasil. Untuk update status prioritas yang dijelaskan pada poin kedua hanya dapat dilakukan apabila pelamar merupakan THK2. Jika pelamar tetap ingin melakukan pendaftaran dengan status pelamar prioritas 3, maka pelamar wajib mencentang atau menceklis pada checkbox lanjutan pendaftaran sebagai prioritas 3. Data yang tampil adalah berdasarkan data Dapodik dan database Kemendikbudristek, dan jika terdapat perbedaan harap menghubungi layanan helpdesk Kemendikbudristek dan dapat diakses melalui https://guru-p3k.kemendikbud.go.id/kontak atau dapat menghubungi call center di 1500997. Untuk pelamar dengan prioritas 4 dan merupakan XTHK2, maka pelamar dapat mengajukan update prioritas menjadi prioritas 2 dengan memasukkan nomor tes THK2. Apabila data pelamar ditemukan, maka status pelamar prioritas 4 dapat diubah menjadi prioritas 2. Dan prioritas 4 dapat pula diupdate menjadi prioritas 3 apabila pelamar adalah guru yang mengajar di sekolah formasi negeri dan terdaftar di Dapodik selama 3 tahun atau 6 semester. Jika pelamar tidak memenuhi salah satu kondisi pada poin 1 atau 2 tadi, maka pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan mencentang box lanjut dan mendaftar sebagai pelamar umum. Pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan memilih tombol selanjutnya. Jika terdapat kuota pada instansi yang dilamar, maka pelamar dapat melanjutkan ke tahap 3 dengan pemilihan formasi. Namun apabila pelamar tidak mendapatkan formasi, maka tombol selanjutnya tidak akan aktif atau disable. Pada tahap 3, teman-teman diminta untuk melengkapi data pendidikan, lokasi, dan jabatan yang akan dilamar. Setelah data terisi, pelamar mengisikan kode CAPTCHA lalu tombol selanjutnya. Di langkah keempat, pada tahap ini pelamar diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup yang meliputi deskripsi diri, riwayat pendidikan dari SD sampai pendidikan terakhir, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman kursus atau pelatihan, dan pengalaman pengembangan profesi. Untuk menambahkan data riwayat, pelamar dapat memilih tombol tambah riwayat pada setiap kolom. Selanjutnya, isikan kelengkapan riwayat dengan sebenar-benarnya. Untuk menambahkan pendidikan, silahkan klik tambah pada baris pendidikan. Akan muncul kotak dialog tambah pendidikan dan teman-teman harus dimulai dari atas dengan memilih tingkat pendidikan, masukkan nama sekolah atau perguruan tinggi, tahun masuk, tahun lulus, akreditasi tempat dengan mengisikan nama kota atau negara, nomor ijazah, tanggal ijazah, dan nama pejabat penandatangan ijazah. Untuk pengisian tambahan pekerjaan, silakan klik tambah di baris tambah pekerjaan dengan masukkan instansi sesuai pengalaman kerja teman-teman. Silakan pilih instansi, lalu masukkan instansi atau perusahaan, jabatan terakhir, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan, dan pejabat yang menandatangani surat keputusan. Setelah itu, klik simpan. Selanjutnya dapat mendapatkan riwayat organisasi. Silakan masukkan nama organisasi, jabatan di organisasi itu,
nama kedudukan, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat, dan pemimpin organisasi. Jangan lupa mengklik tombol simpan untuk menyimpan hasil perubahan. Selanjutnya di baris tambah kursus, silakan masukkan nama kursus atau pelatihan. Selanjutnya instansi pemerintah penyelenggara jika diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Selanjutnya jenis kursus, silahkan tuliskan nama kursus atau pelatihannya. Terus masukkan instansi pemerintah penyelenggara, dan jika diselenggarakan bukan oleh instansi pemerintah silahkan dikosongkan. Turun ke bawah jenis kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, tempat, dan institusi penyelenggara. Selanjutnya dapat menambahkan pengembangan profesi dengan masukkan judul penulisan dan tahun penulisan. Apabila pada saat pengisian riwayat terdapat kesalahan pengisian data, maka pelamar dapat mengubah atau menghapus data tersebut dengan memilih tombol ubah atau hapus. Nah, setelah data riwayat selesai, maka pelamar dapat memilih tombol selanjutnya, lalu pelamar akan masuk ke langkah kelima. Langkah ini merupakan tahapan pengunggahan dokumen dari proses pendaftaran P3K Guru 2022. Di tahap ini, pelamar diminta untuk mengunggah seluruh dokumen sesuai yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamar. Untuk P3K Guru, terdapat 5 dokumen yang harus diunggah, 4 diantaranya merupakan dokumen wajib, yaitu KTP atau surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi, scan ijazah asli, scan transkrip nilai, pas foto berlatar belakang warna merah, sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki. Nah, sertifikat ini merupakan dokumen yang opsional, artinya bisa teman-teman upload ataupun tidak. Untuk pelamar prioritas 1 tidak perlu mengunggah dokumen, karena dokumen yang digunakan adalah dokumen yang telah diunggah pada saat seleksi P3K Guru tahun 2021. Maka pelamar prioritas 1 dapat langsung masuk ke langkah ke-7 ke resume. Untuk mengunggah dokumen, silahkan pilih unggah di tiap barisnya. Lalu pilih dokumen yang akan diunggah sesuai dengan dokumen yang diminta. Setelah semua dokumen berhasil diunggah, maka pelamar dapat memeriksa file yang telah diunggah apakah telah sesuai atau belum dengan menekan tombol lihat. Dengan menekan tombol lihat, maka dokumen yang telah terupload akan terbuka sehingga teman-teman bisa mengecek kembali apakah dokumen yang sudah diupload sudah sesuai dengan yang diminta. Nah, selanjutnya di resume, setelah pelamar melengkapi unggahan dokumen, maka akan tampil halaman resume seperti gambar, yang mana pelamar wajib membaca dan memeriksa kembali data-data yang telah diisi. Jika pelamar merasa belum yakin dengan data yang telah dilengkapi atau dengan instansi formasi jabatan yang telah dipilih, pelamar dapat kembali ke form sebelumnya dengan menekan tombol sebelumnya, kemudian perbaiki data tersebut. Pada tahap ini, peserta harus memeriksa kembali seluruh data yang sudah diinput pada sistem, dan pastikan tidak ada data yang salah input, dan juga memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah sebelumnya dengan memilih tombol sebelumnya. Nah, setelah pelamar yakin tidak ada lagi kesalahan, maka pelamar dapat menandai checklist seluruh kotak yang ada pada tampilan yang tersedia, mulai dari nama instansi sampai dengan persyaratan instansi. Jika seluruh kotak telah selesai ditandai, pelamar kemudian tandai kotak pernyataan dan menekan tombol berwarna merah, akhiri proses pendaftaran. Dengan mengklik tombol tersebut, pelamar bersedia menanggung akibat hukum apabila data yang tersedia tidak sesuai dengan dokumen. Sesaat setelah pelamar menekan tombol akhiri proses pendaftaran, sistem akan menampilkan peringatan kepada pelamar, dan pelamar wajib mengkonfirmasi peringatan tersebut dengan menekan tombol ya. Jika pelamar telah selesai melakukan resume pendaftaran, pelamar tidak dapat mengubah kembali data yang diinputkan sebelumnya. Berikut merupakan tampilan resume pendaftaran. Selanjutnya, pelamar dapat melakukan cetak kartu pendaftaran CASN dengan menekan tombol cetak kartu pendaftaran CASN. Dan kartu peserta SSCASN berikut adalah contoh tampilan dari kartu pendaftaran CPNS yang telah diunduh.
yang mana terdapat identitas, nomor registrasi, dan keterangan-keterangan lain yang telah diisikan pada form sebelumnya. Nah, itulah tadi tata cara pengisian biodata bagi peserta P3K tahun 2022 di portal SSC-ASN. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman yang masih kebingungan dalam mengisi biodata di portal SSC-ASN. Demikian video kali ini, terima kasih telah bergabung di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.